Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 6 Februari 2026, saya akan memberikan penjelasan secara lebih lengkap mungkin ya daripada yang sebelum-sebelumnya di video sebelumnya tentang implementasi tool Portal G Extension untuk membantu pengguna SCPD agar bisa memanfaatkan data-data SCPD bisa digunakan oleh pengguna untuk membantu mengolah data menjadi lebih mudah seperti itu. Harapannya seperti itu. Disclaimer bahwa data ini, aplikasi ini mengambil data dari yang ada di SCPD. Jadi apa yang ada kita sinkronisasikan itu adalah ada yang semuanya tersedia di aplikasi yang Bapak Ibu lihat di aplikasi SCPD. Jadi tidak ada di luar dari itu. Jadi apa yang ada di situ itulah yang kita ambil. Sejauh ini masih sangat sedikit ya. Mungkin bakal banyak yang bisa dieksplor yang kemudian kemudian bisa digunakan lebih baik lagi atau bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan Bapak Ibu dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah di aplikasi SCPD. Dalam hal ini saya fokusnya di penatausahaan dan sedikit di akuntansi ya. Akuntansi juga ada, cuman mungkin masih belum maksimal. Demikian, mungkin kemudian kembali lagi disclaimer bahwa ini ketika Bapak Ibu menggunakan tool ini berarti setuju bahwa data-data yang disinkronisasi itu adalah data yang sudah disimpan dahulu di storage server kami. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersedia, mungkin tidak perlu menggunakan tool ini. Dan mungkin jika ditanyakan gimana kalau menggunakan database sendiri atau lokal sendiri, itu kalau lokal itu saya tidak bisa. Tapi kalau server yang di-online kan insya Allah bisa kami arahkan. Walaupun ini berarti request spesial ya. Karena implementasinya akan lebih beda dari yang sudah saya terapkan sekarang. Karena kami juga mengadakan server sendiri dan tentunya berbatas jika ada yang kemudian menggunakan tool ini tahu-tahu tidak bisa, berarti kuota sudah habis. Karena juga kami menyesuaikan space yang ada di server kami ya. Jadi tidak semua register atau pengguna untuk bisa menggunakan tool ini. Kemudian saya harapkan aplikasi ini bisa bermanfaat dan bagi semua dan bagi saya sendiri karena kami juga dalam hal ini berusaha untuk sama halnya dengan orang lain yang berusaha untuk memaksimalkan sesuatu untuk bermanfaat untuk dirinya juga dan dari orang lain. Dan ini tentunya mungkin Bapak Ibu pasti mengerti yang saya maksud. Dan aplikasi yang kami mungkin share di versi trial itu berbatas. Pertimbangan kami, server kami itu juga harus live terus kami proses. Jadi semoga
server bisa dinamis per bulannya harus kami kondisikan. Sejauh ini kami menggunakan dana pribadi untuk mengimplementasikan ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan jalan-jalannya untuk terus berkarya dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat juga untuk kami sekeluarga. Baik, ini kemudian kita fokus ke proses itu. Oh ya, disclaimer tadi mungkin agak kurang, bahwa data SPD ini data yang diolah, kemudian kami tidak juga bertanggung jawab data sumbernya seperti apa, karena keunikan SPD ya. Jadi apa yang di-download itu adalah data yang ada di SPD. Atau jika ada data yang gagal di-download, itu berarti memang data SPD yang sumbernya yang tidak berhasil di-download. Dan mungkin bisa ketika misal ada satu DPA yang tidak berhasil di-download, mungkin bisa dikomunikasikan ke helpdesk di CBD agar bisa kemudian di-download menggunakan tool yang yang Bapak Ibu gunakan. Baik, kemudian kita proses instalasi, kita ke Chrome extension di sini, extension, manage, kemudian ini aktifkan dulu developer mode. Mungkin browser Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia ini mungkin kata-katanya beda, mode pengembang ya mungkin. Ini klik load atau mpage kalau bahasa Indonesia-nya, membuat muatan ya, ini bahasa Inggris. Kemudian kita cari folder yang sudah Bapak Ibu dapatkan mungkin. Kita klik. Di sini kita saya namakan foldernya V1, V1.3. Select folder, kemudian muncul ini. Masuk ke CBD, di refresh, akan muncul icon ini di sini ya. Seperti itu. Biasanya kadang ke sini. Nah, tidak mengapa. Ini klik profile. Nah, ini kondisinya kita diharuskan login untuk menggunakan fitur secara maksimal. Karena kalau belum login, berarti fitur-fitur tidak bisa digunakan secara maksimal. Seperti itu. Kecuali yang notifikasi ini ya. Notifikasi ini ada daerah yang menggunakan, jadi Pemdanya usernya aplikasi ini di-share ke Pemda, SKPD, tapi tidak diharuskan login. Tapi ada admin aplikasi khusus, prosesnya itu digunakan untuk sebagai notifikasi pemberitahuan oleh bagian admin di Perben untuk memberitahu realisasi yang sudah dicapai SKPD yang di Pemda itu, nanti akan muncul notifikasi seperti di sini. Dan ini sudah diterapkan di salah satu Pemda. Tapi kalau untuk menggunakan secara tool full itu harus login. Dan kalau ini tidak. Karena autentikasinya berdasarkan ketika user sudah login SCPD itu bisa menerima notifikasi sesuai yang sudah diarahkan melalui admin dashboard-nya ya. Aplikasinya disebut siap kemarin namanya. Sistem sistem monitoring ya sebenarnya, monitoring. Nah, ini kita kembali ke sini, kita klik profil untuk pembuatan akun, tapi belum bisa karena kita harus aktivasi dahulu. Kita klik di sini untuk mengambil lisensi, kemudian paste aktivasi berhasil. Kemudian kita bikin akun terlebih dahulu. Sini kita bikin demo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Daftar, berhasil, login. Ini masuk, berhasil, kemudian baru posisi menu terbuka. Kemudian kita proses, jika Bapak Ibu sebagai admin dan aplikasi ini di-share ke SKPD, pertama kita harus mengaktifkan data master ya. SKPD harus kita sinkronkan dulu. Ini sudah ada, ini caranya disinkron ulang, tidak masalah. Klik, oke, berhasil. Kemudian sinkronkan unit SKPD. Ini akan mensinkronkan jumlah unit SKPD seperti Dinas Kesehatan. Ini sudah selesai. Dan ini sangat tergantung dengan kondisi CPD ya. Kalau lancar, ini pun lancar. Jika CPD-nya tidak lancar, tidak akan bisa. Berarti kita nunggu CPD pas lancar. Seperti itu. Jadi kembali lagi, seluruh proses di tool ini sangat tergantung ke kondisi CPD. Karena data-data sumbernya pun berasal dari CPD itu sendiri. Yang ada di aplikasi. Seperti SKPD, kemudian data subkegiatan, jadwal, dan segala macamnya. Seperti itu. Ini sudah selesai sebenarnya, saya tutup aja. Kemudian DPA, ini DPA. DPA ini sebenarnya harus menggunakan akun PA ya. Saya menggunakan akun bendahara. Jadi tool ini ketika mengakses menu-menu di sini juga sangat mengacu atau ya tergantung ya berdasarkan otorisasi yang didapatkan oleh user. Jika itu di PA beda dengan bendahara, contohnya nanti saya ada penjelasan tentang tagging di bukti pengeluaran. Kemudian yang di sini sudah ya. Ini saya menggunakan PA. Di sini kita menggunakan PA bisa mendownload PPA. Nah, ini yang saya maksud nanti tadi data real ya, data real dari CPD, kondisi CPD. Jika SKPD-nya nggak lancar, tentunya di sini tidak akan muncul data SKPD. Ini alhamdulillah masih lancar. Kita klik ini juga kondisi CPD, ini jadwal ya. Jadi muncul seperti persis yang ada di CPD. Kemudian kita pilih belanja. Akun yang untuk di-download DPA-nya seperti itu. Kita klik. Ini jika mendownload semuanya kita pilih konfirmasi, atau kalau pilih kegiatan yang mungkin terlewat, pilih salah satu, konfirmasi, kita klik generate. Kalau satu ini biasanya sebentar. Ini jika real-time ini berarti ada masalah dengan isi PD ya. Ada gagal mungkin, nah ini harus dilaporkan jika ada proses gagal. Ini kan kayak gagal ini. Kita coba kegiatan lain. Sepertinya aksesnya ini harus login ulang ini.
Ini gagal bisa juga karena aksesnya ya. Aksesnya itu saya ini mengakses Musirawas, sedangkan usernya Jogja. Ini berarti nggak sinkron. Seperti itu. Ini baru saya logout dulu. Saya gunakan akses saya aja. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil. Jadi aksesnya ketika memang terdaftar untuk akunnya Pemdanya yang sudah pertama kali daftar itu akun misal Musirawas, dia tidak akan bisa ke akun lain kecuali saya admin ya, saya universal. Oke, kita cek hasilnya. Ini Prev ini berarti sebelum, berarti data induk. Di atas ini perubahan. Ini sudah terdownload ya. Dan ini pun sebenarnya bisa otomatis. Jadi ketika SKPD diberikan aplikasi ini, ketika SKPD melakukan cetak di sini, misal subkegiatan berapa ini yang kita cek pagunya. Ketika mencetak ini, otomatis DPA pun terekam. Kita buktikan, kita cek apakah sudah masuk ataukah belum. Periksa. Nah, DPA bertambah. Oke, kemudian bisa juga dicek di sumber dana. Periksa. Nah, ini yang sudah di-download. Jadi semua yang sudah di-download akan muncul di sini secara rinci di sumber dana ya. Ini saya udah lompat ke sini ya. Oke, ini bisa dicetak. Tujuannya ini adalah sebagai informasi bahwa subkegiatan ini adalah sumber dananya ini. Bagus belum? Bagus setelah. Dokumen tagged ini adalah dokumen yang sudah di tagging ya di SPM. Ini udah jauh nih nanti sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Ini realisasi. Ini kita proses dulu nanti di tagging, kita cek lagi data realisasinya. Baru ada 4. Kita coba. Kemudian yang otomasi yang ini ya, ini DPA. Jadi kalau SKPD sudah dikasihkan aplikasi ini, mereka tanpa sadar sebenarnya setelah diinstal dan setelah login ini ketika mencetak DPA ini akan langsung terkirim. Jadi DPA bisa di-download. Dan mungkin ke depannya ini ada download lebih spesifik ya, seolah di sini mungkin nanti data downloadnya, karena saya belum buat, seolah ke depannya. Kemudian di sini juga ada data-data yang bisa di-download. Data dokumen ini dari SPD sampai dengan SP2D. Di sini juga TBP bisa di-download. Jika sebelum tahun kemarin itu TBP ini tidak bisa di-download oleh akun BUD ya. Sekarang sepertinya sudah bisa lagi, walaupun menunya sebenarnya tidak bisa dilihat di CPD.
Tidak tahu ke depannya mungkin ataukah otorisasi dibatasi lagi. Tapi jika menggunakan bendahara ini otomatis memang hak aksesnya bendahara. Seperti itu. Ini kalau ingin mendownload, oh ini tidak diaktifin. Ini OPGU jenis panjar, non panjar. Kalau diklik dua-duanya akan mendownload semuanya. Itulah kenapa ketika saya sarankan ini diserahkan ke SKPD. Ya, mohon maaf tadi saya pikir ada yang ngetok pintu. Kita lanjut. Kemudian kita ke bendahara. Di sini ada TBP. Contoh ini 2025 ya, karena memang saya pengen mencontohkan. Nah, di sini ada yang sudah di tagging. Nah, ini mau tidak mau ketika kita ingin mendapatkan sumber dana berdasarkan bukti belanja, jadi SKPD harus diberikan tool ini, kemudian SKPD mau tidak mau harus mengklik cetak ini, kemudian melakukan kirim tagging. Oh, ini data ini, dana ini, sumber dana ini adalah yang sudah di-download. Kita coba ini subkegiatan apa? Listrik. Listrik di sini, karena ini apa namanya? Saya ini keluar dulu. (2005). Saya coba login dengan BUD agar bisa mendownload kegiatan ini tadi. Ini ada sedikit bug, kita refresh saja. Jika tidak muncul ini berarti ada bug. Jadi di refresh saja. Kita cari listrik air. Listrik. Kegiatannya jasa komunikasi. Ini. Konfirmasi, kita generate. Sudah, ini harusnya muncul sumber dana yang digunakan di kegiatan itu. DAO, kan muncul begitu. Dan sebenarnya ini pun sudah tertagging ya. Ini. Jadi kembali lagi SKPD ketika kita sebagai admin BUD atau BUD ingin menerapkan sumber dana sampai ke detail bukti belanja, SKPD harus mengklik ini, kemudian kirim tagging. Dan akan muncul ya, ini bahwa sudah di tagging. Kalau belum otomatis, ini kayak ini belum ada tagging berarti belum di tagging. Ini nomor berapa? Biar cepat. Tadi belum ya. Nah, ini sudah. Demikian untuk proses di TBP. Kemudian untuk di proses SPM, ini pun sudah ada proses tagging. Pembiayaan.
Oh ini BUD ya, maaf. Tapi aneh ini sekarang ternyata SPM kok cuma, wah berarti di SCP tidak ada aktif apa perubahan lagi. Ini LS khusus LS tidak ada lagi. Maaf ini bendahara Pak. Ini berarti harus menggunakan PA. Baik, kita kembali ke sini. PA dengan BUD sama saja, sebagai contoh aja ya, kita ke SPM. Ini contohnya Dinas Kesehatan aja. LS. Nah, ini sudah di tagging. Contoh ini. Kita cetak. Muncul sumber dananya yang ada di DPA. Jadi, boleh lagi di data sumber dana ini yang SKPD menjadikannya acuan adalah sumber dana yang ada di DPA. Dengan syarat DPA tadi sudah di-download dahulu. Seperti itu. Ini ketika belum dipilih, ini tidak bisa dicetak. Ini semacam memaksa SKPD untuk melakukan pemilihan ya. Mau tidak mau harus memilih. Seperti itu. Kita pilih salah satu, cetak. Dan ini kita bisa hapus aja ini. Cancel ya, sorry. Kemudian kembali ke SPM, LS, verifikasi, pencarian dokumen. Sudah terkonfirmasi. Kemudian pada sisi BUD ini bisa melihat apakah SPM itu sudah SPDD itu sudah di tagging atau belum. Ini di sini tidak ada fitur untuk bicara SPM ya. Jadi saya tambahkan, tampilkan ya SPM dari SPDD ini SPM-nya berapa. Jadi SKPD, BUD maksud saya, admin BUD bisa ketika belum ada SPDD atau yang masih belum tagging seperti ini, belum tagging. Oh ini seharusnya warnanya oranye ini. Mungkin saya kemarin saya belum salah letak ini. Baik, tidak apa-apa. Ini berarti nomor SPM ini harus di tagging dulu. Jadi sebelumnya tidak ada SPM di sini ya, di SCPD aslinya tidak ada SPM. Kenapa saya tampilkan? Agar mempermudah untuk BUD mengingatkan SKPD, andai kata ada sesuatu dan hal yang bisa mencetak, walaupun sudah kita prevent ya, kita handle, untuk SKPD harus mencetak. Atau mungkin karena ada kegagalan, misalnya kegagalan proses tagging, bisa memproses lagi. Bisa jadi SCPD-nya yang lambat atau mungkin malah server kami mungkin ya ada delay. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak. Ini bisa diulang lagi. Disampaikan ke SKPD-nya bahwa SPM ini belum di tagging seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa melihat hasil tagging. Seharusnya seperti itu. Nah ini. Nah ini punya Dinkes. Bisa kita cetak. Ini hasilnya. Walaupun ini masih kurang tepat ya, nanti akan kami update. Sedikit kurang tepat ini proses kalkulasi di reportnya. Tapi secara
total, malah ini salah juga. Nanti kami perbaiki insyaallah. Tapi kalau untuk data ini yang dokumentasi ini sudah benar insyaallah. 12 nomor. Ini kita bisa tampilkan semuanya. Seperti itu, alhamdulillah. Kemudian fitur yang lain itu non-RKUD atau custom laporan. Ini yang mungkin beberapa mungkin bisa bermanfaat. Ini yang sudah ada. Skala PD ya ini yang sudah dibuat. Oh ya. Kemudian lagi perdana DPA sudah custom laporan. Ini daftar penguji ya. Misal kita mau mencari data, karena daftar penguji itu adalah harian, jadi ini otomatis per hari itu ya. Karena ini database 2026, SPD 2025, kita coba Desember. Desember tanggal 31. Cari datanya. 32, oh ini salah. 31. Tidak ada. Coba 1. Oh iya. Ini data, saya maaf lupa. Ini datanya sudah diproses download ya. Mohon maaf. Jadi datanya harus di-download dahulu. Oh ya, satu lagi yang kelewat. Itu ketika proses cetak SP2D, misal contoh ya, ini tanggal berapa ini? Tanggal 26 Desember 2025. Ketika ada proses cetak, ini proses merekam terjadi. Kita cek di sini. Tanggal 26. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 26. Biar mudah. 31 aja. Tanggal 1. Oh, mohon maaf. Astagfirullah, saya salah. Aduh. Maaf, salah. Ini di sini. Aduh, lupa saya. Ini semua jenis. Ini tanggal. Astagfirullah. Nah, ini di sini. Tanggal 26 per hari ya. Tanggal 26 mana sih? Kita periksa data. Ini mungkin ada box ya. Berapa itu tadi? Tanggal 24 Desember. Astagfirullah. Kita coba di sini tanggal 24 Desember. Bismillah. 4 dan 12. 2025. Pilih semua. Periksa. Harusnya muncul. Kok tadi tanggal 12 tadi? Desember tanggal 24. Nah, muncul. Malah banyak. Seperti sudah pernah terekam ini.
Saya pernah mendownload di sini berarti tanggal 24. Nah, ini ketika dipilih, ini buat daftar menguji, coba. Ini ada box. Mungkin ini next saya perbaiki dulu. Insyaallah sudah dalam waktunya sholat Jumat. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti, insyaallah. Mungkin begini, segini dulu. Semoga udah setengah jam. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan diskusikan di grup. Alhamdulillah, semoga bermanfaat sekali lagi dan selamat mencoba menggunakan tool ini. Selagi jika masih ada bisa mendaftar, berarti masih kuota masih bisa, karena mohon maaf keterpertimbangan space yang kami miliki di penyimpanan di server. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.